Bersama saya Nurani Puspaningrum di mata kuliah Statistik. Kali ini kita akan membahas mengenai uji instrumen. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam uji instrumen? Di sini ada dua hal yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah tentang uji validitas dan yang selanjutnya yaitu mengenai uji reliabilitas. Bentar ya, kok susah. Apa sih, Bu, uji validitas dan uji reliabilitas itu? Yang pertama, pengertian tentang uji validitas. Pada dasarnya, uji validitas instrumen itu dilakukan sebelum dilakukannya penelitian. Hal ini untuk memastikan instrumen atau kuesioner yang kita sudah siapkan tersebut yang akan digunakan itu benar-benar dapat mengukur informasi atau data penelitian kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian uji reliabilitas. Apa uji reliabilitas? Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur apakah kuesioner yang kita punya itu dapat digunakan untuk penelitian yang lainnya dengan kelompok atau karakteristik yang sama. Nah, kita akan membahas tentang dua uji itu kali ini. Nah, untuk lebih mempermudah kalian memahami hal ini, saya akan memberikan contohnya. Di sini saya sudah menyediakan hasil kuesioner dan data yang saya record pertanyaan. Data dari hasil kuesioner tersebut. Nilai 3 ini artinya tadi ragu-ragu. Nilai 1 ini artinya sangat tidak setuju. Nilai 5 artinya setuju. Nilai 4 artinya setuju. Dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil kuesioner dari beberapa item pertanyaan yang sudah tadi saya sediakan. Nah, kemudian kita akan mengolahnya. Oke, di sini saya akan buka SPSS saya. Kebetulan di sini saya menggunakan SPSS 25. Nah, kalian boleh menggunakan SPSS 22, 23, 24 atau sebagainya yang memang kalian punya ya. Nah, di sini saya sudah buka SPSS-nya. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini ada data view dan ada variable view. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan yang pertama kali? Nah, di sini kita klik pada variable view. Nah, kemudian kita tulis pada kolom name ini untuk kuesionernya tadi. Kalau di sini kan saya ada pelaku atau responden. Di sini adalah kolom jumlah responden atau pelakunya. Di sini saya ada 30 responden dan di sini adalah tadi kuesionernya ya atau pertanyaannya. Nah, ini di sini saya mempunyai 15 pertanyaan. Jadi di kolom name ini kita tulis. Di sini saya singkat jadi K1 sampai K15. Kalian boleh menyingkatnya dengan apa saja. Boleh pertanyaan 1, pertanyaan 2 atau P1, P2, P3 atau sebagainya. Nah, di sini saya tulis K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, dan K15. Nah, kemudian apa yang selanjutnya harus kita lakukan? Kita lihat di kolom desimal. Nah, untuk pengujian instrumen, berbeda dengan video pembelajaran sebelumnya yang sudah saya buat. Nah, di sini kita ganti angka 2 pada kolom desimal ini menjadi 0 ya. Semuanya kita rubah jadi 0. Ya, ini harap diperhatikan karena hal ini terkadang terlihatnya sepele ya, tapi cukup berpengaruh. Nah, ini kita rubah semuanya menjadi 0. Nah, sudah ya, sudah kita rubah semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita input datanya dari Excel ke SPSS. Nah, kita blok
langsung hasilnya saja. Nih, kalian bisa lihat ya. Nah, ini kita blok, kita copy, kemudian kita masukkan ke SPSS atau kita input datanya ke SPSS. Nah, di sini kita paste. Oke, kita ulang ya. Nah, sekarang rekapan data yang sudah ada di Excel sudah masuk ke dalam SPSS. Nah, kita mulailah uji. Yang pertama tadi adalah uji validitas. Apa yang harus kita lakukan step-stepnya? Yang pertama adalah lihat di kiri atas. Di sini ada file, edit, view, data, transform, analysis, grab, utilities, extension, Windows help. Nah, kita klik pada bagian analis. Kemudian kita pilih scale dan kita klik pada bagian reliability analysis. Nah, akan muncullah tabel seperti ini ya. Nih, beberapa item pertanyaan saya muncul di sini. Kita akan pindahkan ke kolom item. Nah, ini kita CTRL-A aja, kita blok semuanya, kemudian kita pindahkan. Nah, sampai di sini, perhatikan pada sebelah kanan sampingnya item ada statistik. Nah, ini kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Ada pilihan descriptive for item, scale, scale if item delete, dan sebagainya. Nah, pada kolom scale if item delete ini kita centang, oke? Nah, jangan lupa kita centang. Teknik ini bisa kita centang. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka kita akan dapat hasil untuk uji validitasnya. Lalu mana yang akan kita analisis? Nah, mana yang akan kita analisis? Kita perhatikan di hasil item total statistiknya. Di sini kita sudah dapatkan hasil item total statistiknya ya. Kalian perhatikan baik-baik. Nah, di sini ada corrected item total correlation. Nah, di sini nanti kita akan analisis hasil ini. Nah, bagaimana caranya kita menganalisis? Kita balik lagi ke PPT kita. Pengambilan kesimpulan hasil uji validitas dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabelnya. Nah, kemudian bagaimana interpretasi dari analisis uji validitas tersebut? Nah, di sini saya sudah buat rangkumannya ya. Bila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item itu bisa dikatakan valid. Oke? Kemudian ketika R hitung itu lebih kecil daripada R tabel, maka bisa dikatakan bahwa item pertanyaan atau kuesioner yang kita buat itu tidak valid. Oke, kita lihat lagi. Oke, masih not responding. Tabel ini kalian bisa mencari di internet, bisa kalian klik keywordnya R tabel dan sebagainya, nanti akan muncul seperti ini. Saya akan perlihatkan kepada kalian. Nah, nggak loading ya. Oke, jadi tadi sambil menunggu, saya ingatkan tadi, kita harus lihat dulu R tabelnya dan R hitungnya. Nah, ini sudah muncul seperti ini ya.
Sebentar. Nah, ini kita sudah bisa lihat R tabelnya. Di sini ada banyak kolom. Seperti yang sebelum-sebelumnya yang sudah saya jelaskan kemarin. Nah, ini adalah kolom R tabelnya. Tadi saya mempunyai nilai N atau respondennya sejumlah 30. Dan di sini saya menggunakan signifikasi atau nilai signifikan sebesar 0,05 atau 5%. Lalu pada kolom atau bagian mana R tabelnya? Nah, kita lihat di sini. Tadi responden saya atau N saya nilainya 30. Nah, di sini kita lihat mana angka 30. Lalu bisa saya langsung menunjukkan, oh ini berarti ya nilai R tabelnya tidak. Kita lihat dulu di atas ya. DK N-2, berarti N dikurangi 2. Berarti jadi 28. Nah, berarti nilai R tabelnya adalah 0,361. Sekarang kita kembali lagi ke hasil statistik di SPSS-nya. Nah, kemudian bagaimana dengan hasilnya ini? Nah, kita lihat nih pada bagian corrected item total correlation. Tadi ketika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Tapi kalau R hitung lebih besar daripada R tabel dikatakan valid. Kita lihat deh, ini kan namanya R hitung ya. Mana yang lebih besar daripada 0,361? Nah, ternyata pada item pertanyaan kedua atau K2 ini lebih besar daripada 0,361. Berarti ini bisa dikatakan valid. K3, K4 pun juga sama, sebesar 0,531 dan 0,541. Nah, ini ternyata lebih besar daripada 0,361 atau lebih besar daripada R tabelnya. Maka ini bisa dikatakan valid. Mana lagi yang lebih besar dari 0,361? Kita cari item pertanyaan keberapa ya. Oh, ternyata ada pada item pertanyaan di 12 atau K12 ini lebih daripada 0,361. Nah, jangan langsung menyimpulkan seperti itu ya. Kita lihat dulu, ternyata di sini ada minus. Ada minus ya. Jadi dia tidak 0,378 tapi minus 0,378. Nah, berarti mana saja? Ternyata ada pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, dan pertanyaan keempat. Nah, jadi ketiga pertanyaan ini yang bisa kita lanjutkan untuk kita uji reabilitasnya atau untuk kita uji gitu ya. Hasilnya dalam penelitian kita. Lalu bagaimana dengan item-item pertanyaan yang lain? Nah, ini kita harus uji ulang agar valid seperti itu ya. Biar hasilnya itu valid. Kita bisa uji pertanyaan yang memang sudah valid ini, kita uji lagi reabilitasnya. Bagaimana caranya? Caranya kita kembali lagi ke sini. Klik analis. Kemudian masih di pemilihan scale, kemudian klik reliability analysis. Nah, kita balikan dulu tadi yang sudah kita masukkan ke item ya. Nah, ini kita blok CTRL plus A, kita blok. Nah, ini kita blok, kita kembalikan dulu. Oke, saya geserkan. Kemudian kita ingat lagi yang tadi item-item pertanyaan apa saja yang tadi hasilnya valid. Nah, kita masukkan ya. Mana saja tadi? Nah, sini terlihat ya. Tadi ada K2. Kita klik, kita pilih K2. Terus berapa aja tadi? Ada K3 dan K4. Nah, ini kita klik K3, K4. Oke, kita masukkan ke dalam kolom item. Nah, kemudian kita perhatikan lagi di statistik ini kita bisa hapus. Kemudian kita klik OK. Nah, ini akan kita dapat hasil reliability-nya. Kemudian mana yang perlu kita lihat dan kita analisis?
di bagian reliability statistik. Nah, di sini ada hasil reliability statistiknya. Nah, hasil ini bagaimana? Artinya, ternyata 3 item pertanyaan ini R-nya ini lebih besar daripada 0,361 atau reliabilitas artinya ya. Jadi, 3 item pertanyaan ini bisa digunakan untuk penelitian yang lain dengan kelompok atau karakteristik yang sama. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini mengenai uji validitas, cara pengujian validitas dan pengujian reliabilitas, langkah-langkahnya seperti itu. Jika memang ada yang belum dipahami mengenai langkah-langkahnya, kalian bisa pertanyakan kepada saya di kolom komentar. Oke? Semoga ilmunya bermanfaat. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.